Halo semuanya, jadi pada video kali ini saya pengen ngedemoin sebuah sistem penunjang keputusan menggunakan weighted product yang baru aja selesai saya buat. Nah, di sini saya buatnya itu pakai SvelteKit dan Prisma. Nah, SvelteKit ini itu sendiri menggunakan JavaScript karena dia merupakan sebuah framework front end. Nah, sementara Prisma itu yang menghubungkan antara si SvelteKit ini sama MySQL. Jadi untuk database-nya sendiri saya pakai MySQL dengan bantuan si Prisma. Nah, untuk pertama kali ketika teman-teman ngejalanin projectnya atau start projectnya, itu nanti teman-teman bakal ngelihat halaman home-nya nih. Nah, selain halaman home, teman-teman juga bisa ngelihat navbar. Jadi ini tuh navbar. Nah, navbar ketika teman-teman belum login itu dia cuman ada login sama register. Nah, kita coba langsung aja dari halaman register ya. Misalkan namanya Muhammad Surya, username-nya misalkan kipas rusak, passwordnya 12345, terus saya register. Nah, nanti dia bakal muncul sebuah notifikasi di pojok kanan bawah, berhasil melakukan registrasi, silakan login. Oke, berarti kita langsung ke halaman login. Nah, kita coba login pakai akun yang tadi kita buat ya. Jadi kan username-nya kipas rusak, passwordnya itu 12345. Ini kita login. Nah, ketika teman-teman berhasil login, teman-teman akan diarahkan ke halaman home atau beranda lagi. Tapi dengan perbedaan untuk bagian navbar ini itu teman-teman berbeda antara sesudah sama sebelum login. Kalau sebelum login tadi kan teman-teman bisa lihat sendiri itu munculnya cuma dua menu aja ya, yaitu login sama register. Nah, ketika teman-teman udah berhasil login, ini bakal muncul tiga menu, yang dimana satu menunya itu merupakan sebuah drop down atau sub menu. Nah, jadi di sini ada menu data, menu perhitungan, sama menu logout. Nah, menu data sendiri ini itu tempatnya teman-teman untuk melakukan CRUD. Jadi teman-teman nanti bakal CRUD data alternatif, CRUD data kriteria, sama data pembobotan. Nah, setelah teman-teman mengisi ketiga ini, baru teman-teman bisa ke halaman perhitungan. Nah, sekarang kita coba isi ketiga data ini menggunakan studi kasus dari website ini ya. Sekarang kita coba ke halaman alternatif dulu. Nah, jadi di setiap halaman alternatif sama kriteria itu nanti teman-teman bakal ngelihat tampilan semacam ini. Nah, di sini tuh ada title sama subtitlenya. Terus ada pencarian juga, ada tabelnya juga, sama ada form. Nah, ini kita coba lihat datanya dulu ya. Kita coba lihat datanya dulu. Di sini kita scroll aja ke bawah sampai ketemu datanya. Nah, ini ya. Ini kan dia mana ya? Studi kasusnya kan tentang pemilihan rumah makan. Oke, kita langsung aja coba ya. Yang pertama kan warung Mang Ujang. Ini kita copy aja. R1 tadi ya, warung Mang Ujang. Nah, ini ketika teman-teman tambah, nah ini webnya itu nggak reload ya teman-teman. Terus datanya tuh udah langsung auto update gitu. Nah, ini saya udah selesai nambahin. Jadi gimana? Ini kan ada aksi ya, ada aksi buat edit, ada aksi buat hapus. Nah, kita coba cari alternatifnya dulu. Jadi pencarian alternatifnya itu berdasarkan kode sama nama alternatif ya. Kita coba ketik L ya, L. Dia nggak ada datanya ya, L, karena nggak ada yang namanya itu
L, coba kita ke G, G. Nah ini semuanya ada ya. Gimana kalau misalkan kita carinya O? Nah dia munculnya warung pedo doang. Ini udah aktif. Terus paginationnya ini juga udah aktif. Dia bakalan nampilin data. Setiap 10 data dia bakal melakukan paging. Oke, sekarang kita coba ubah datanya. Ini kalau misalkan teman-teman ubah datanya, ntar forumnya juga ini bakalan berubah. Nah, teman-teman bisa lihat kan, ini seandainya kita ganti jadi warung warpat gitu misalkan, terus kita ubah, nah dia bakalan kembali lagi ke forum tambah, terus data berhasil diubah. Ini juga udah berubah ya teman-teman ya. Nah sekarang kita ke data kriteria. Nah untuk data kriteria ini sendiri itu sebenarnya sama aja kayak data alternatif, cuman bedanya di sini tuh kriterianya memiliki bobot. Ini saya kasih contoh dulu satu. Misalkan di sini kan rasa makanan ya. Rasa makanan bobotnya 4 poin nih. Oke. Di C1 makanan bobotnya 4. Nah, statusnya teman-teman lihat nih, statusnya itu rasa makanan keuntungan ya. Berarti statusnya benefit. Nah, ini kita tambah. Nah, sisanya sama aja. Jadi langsung saya skip nanti ke pembobotan. Oke teman-teman, ini saya sudah selesai buat input data kriterianya. Sekarang kita lanjut ke data pembobotan. Nah, di data pembobotan ini tuh teman-teman masukin nilainya, nilai alternatifnya itu berdasarkan kriterianya ya. Jadi misalkan warung Mang Ujang, kriteria pertamanya nilainya berapa, kriteria keduanya berapa, kriteria ketiganya berapa, kriteria keempatnya keberapa, kriteria kelimanya berapa. Nah di sini dia udah ada nih kan, R1-nya itu 7, 10.000, 6, 9, 150. Oke, ini saya input aja dulu ya. Saya contohin ke teman-teman. Jadi ini tuh 7, 10.000, terus 6, 9, 150, 6, 9, 150. Oke, untuk sisanya saya skip lagi ya teman-teman ya, sampai nanti semuanya terisi. Oke teman-teman, ini saya udah selesai buat masukin file dari pembobotannya. Nah ini ketika kita simpan data pembobotannya, ketika kita klik simpan, nah dia bakalan langsung ke mode read only nih, si formnya nih, si inputnya ini bakalan read only. Nah terus gimana kalau misalkan teman-teman nanti punya data alternatif baru lagi? Nah itu teman-teman bisa klik ini aja nih, hapus semua data. Nanti datanya itu bakalan terhapus, baru teman-teman inputin lagi. Nah untuk menu pembobotan ini sebenarnya saya punya dua view. Yang pertama itu viewnya itu satu-satu, jadi teman-teman tuh nginput ini satu-satu. Jadi misalkan alternatif 1, terus kriterianya C1 nilainya berapa, terus alternatif 1 kriterianya 2 nilainya berapa, begitu terus sampai kriteria 4, alternatif 4 sampai kriteria 5. Nah itu menurut saya boros ya. Cuman saya udah bikin view-nya juga, cuman nggak saya tampilin di sini. Kalau misalkan nanti teman-teman pengen view yang tadi saya bilang itu, teman-teman bisa bilang aja. Nah di sini saya lanjut. Jadi ketika teman-teman udah berhasil melakukan pembobotan, nah teman-teman bisa nih ke menu perhitungan. Nah di menu perhitungan ini saya jelasin ya. Jadi si weighted product itu
punya apa ya bilangnya, punya 3 tahapan. Yang pertama itu dia nentuin nilai bobot W. Itu tuh sebenarnya nggak ada minus ya, cuman dinormalisasiinnya itu kenapa dia punya minus, karena si cost sama benefit itu ya. Jadi kalau misalkan dia statusnya cost itu akan minus, tapi ketika dia benefit itu akan plus, meskipun nanti pada akhirnya dia tetap jadi plus plus juga, cuman sesuai standar rumusnya tuh dia begini. Terus untuk tahap kedua itu penentuan nilai bobot S. Nah ini tuh diambil dari nilai W. Jadi nilai W, misalkan nilai W1 dibagi, ini nilai W1 dibagi total dari nilai W1 sampai W5. Nah itu dibagi terus tuh sampai ke S4. Nah begitu juga buat si V nya, dia sama rumusnya. Nah ketika ini udah dihitung semua, V nya kan udah ketahuan nih kan, kosong, V1 tuh sekian, V2 tuh sekian, V3 tuh sekian, V4 tuh sekian. Nah cuman kan ini datanya tuh nggak sesuai ya sama hasil yang kita mau kan. Kita maunya kan ranking pertama tuh ini, ranking kedua tuh ini, ranking ketiga tuh ini. Nah makanya di bawahnya tuh ada table peringkat. Jadi peringkat satunya itu si warung warpat, terus nilainya 0,311. Nah ini kita bandingin ya sama hasil dari ini ya. Nah ini teman-teman bisa lihat di sini kan 0,235, 0,235, 0,294, 0,294, 0,117, 0,18. Ini karena pakai fixed ya, jadi dinaikin 1. Terus 176, 176, bawahnya juga 176. Nah untuk S nya juga 235. Oh sorry, ini S nya ya. Tadi ini yang tadi saya bilang nih cost sama benefit. Jadi kalau cost itu dikali min 1, ini 0,0792 S1 nya ya. Nah ini 93, terus 756, 758, 767, 768, 1045, 1047. Nah ini nggak beda jauh. Kenapa? Karena ini dibuletin ya teman-teman ya. Terus untuk hasilnya, ini hasilnya. Terus untuk table rankingnya kita lihat di situ. Di sini kan ranking pertamanya tuh warung warpat ya. Kita lihat di sini nih, R1 Mang Ujang. Nah nih menjadi alternatif terbaik. Nah jadi yang tadi kita hapuskan warung Persiwangi ya, bukan hapus sih, kita ubah jadi warung warpat. Nah makanya di sini tuh jadinya dia warung warpat ya, R4, R4. Udah sesuai ya teman-teman ya. Jadi untuk perhitungannya sesuai. Makanya di awal tuh saya bilang kenapa saya bikinnya general, karena teman-teman nanti bisa coba berbagai macam studi kasus tanpa harus memikirkan datanya gitu. Jadi datanya ini data general, yang diinputin cuman nama alternatif, kode alternatif, nama kriteria, kode kriteria, bobot, tanpa embel-embel yang lain gitu. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian aja untuk demo dari sistem penunjang keputusan menggunakan weighted product ini. Untuk teman-teman yang pengen punya source code-nya, itu teman-teman bisa beli. Untuk cara belinya tuh nanti
saya taruh di deskripsi. Ada dua cara. Yang pertama tuh teman-teman bisa ke traktir atau bisa ke buy me coffee, atau kalau misalkan teman-teman di luar dua itu, teman-teman bisa langsung chat ke telegram pribadi saya. Nanti saya cantumin juga di kolom deskripsi.